Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rizky Mubarok. Aku siswa Pekmen dari kelas Statistik War Business. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan tentang final projectku dengan judul You Change the Numbers, An Analysis of Unemployment Rate. Unemployment rate atau tingkat pengangguran mengindikasikan keadaan ekonomi sebuah negara dalam keadaan yang baik-baik saja atau sedang mengalami sebuah tantangan. Setiap negara berlomba-lomba untuk mengurangi tingkat pengangguran pada negaranya sebanyak-banyaknya. Objektif pada eksperimen kali ini ada dua. Yang pertama yaitu menginterpretasikan setiap independent variable terhadap variable unemployment rate. Yang kedua, untuk mengetahui independent variable apa yang memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap unemployment rate, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan how to reduce an unemployment rate. Dataset yang digunakan pada eksperimen kali ini adalah dataset yang didapat dari situs Kaggle. Datasetnya memiliki time series format dengan 31 baris dan juga 7 kolom. Seperti bisa kalian lihat, ini adalah nama-nama kolom yang ada pada dataset tersebut. Sebelum melakukan analisis, alangkah baiknya kita melakukan sebuah preparation terhadap dataset. Pada eksperimentasi kali ini, aku menggunakan 4 metode untuk melakukan preparation terhadap dataset. Yang pertama yaitu mengecek missing values. Seperti kalian lihat, gambar ini adalah hasil dari pengecekan missing values. Tidak adanya missing values pada dataset. Yang kedua adalah mengecek duplikat data. Seperti kalian bisa lihat di sini tidak ada duplikat data setelah melakukan pengecekan. Yang ketiga yaitu mengecek data type apakah ada mismatch. Yang keempat yaitu mentransformasi column names. Seperti yang bisa kalian lihat pada di gambar ini, di sini aku melakukan transformasi kolom, yaitu mengubah semua nama kolom menjadi lowercase dan mengganti white space menjadi underscore. Terus yang gambar ini adalah mengubah data type pada kolom years menjadi date time. Tapi pada eksperimentasi ini sebenarnya aku tidak menggunakan kolom years. Setelah data mengalami proses preparation, kita selanjutnya bisa melakukan EDA. Pada EDA yang pertama ini, aku menggunakan line plot untuk mengetahui tren terhadap unemployment rate secara overtime. Dari plot ini kita dapat mendapatkan insight bahwa dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2019 sebenarnya tren unemployment rate itu mengalami downtrend. Namun pada tahun 2020 dia mengalami spike yang sangat banyak. Apakah spike ini disebabkan karena COVID? Karena pada tahun 2020 dunia diguncang oleh virus COVID. Yang kedua, aku menggunakan scatter plot untuk mengetahui hubungan antara setiap independent variable terhadap dependent variable. Bisa kalian lihat pada plot ini sebenarnya dari semua independent variable mereka memiliki sebuah hubungan yang linear, mau sebuah hubungan yang linear negatif maupun positif. Tetapi kita harus memastikan bahwa hubungan itu benar-benar ada dengan melakukan sebuah tes yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oh iya, yang satu dot yang sangat spike ini sebenarnya adalah satu dot yang di tahun 2020, yaitu pada saat COVID mengguncang dunia. Tapi untuk modeling kali ini aku tidak akan memisahkan satu dot ini.
Yang kedua, aku ingin mengetahui relationship antara variable menggunakan heat map correlation plot. Seperti bisa kalian lihat, pada relationship antara independent variable dengan dependent variable, kelihatannya tidak memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat. Namun pada hubungan antara independent variable dengan independent lainnya memiliki hubungan yang sangat kuat. Seperti kalian bisa lihat, labor force dengan per kapita. Ini menandakan adanya hubungan yang bersifat multicollinearity pada dataset itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan modeling menggunakan linear regression model. Pada eksperimen kali ini kita akan menggunakan OLS dari stats model, yang dimana library ini akan mengestimate intercept dan slope coefficient yang terdapat pada model linear regression model. Seperti kalian bisa lihat, dari kode yang ini dia akan menghasilkan intercept beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 yang akan kita gunakan untuk menginterpretasikan tiap-tiap independent variable terhadap dependent variable, yaitu unemployment rate. Setelah kita merunning kode di slide yang sebelumnya, dia bakalan menghasilkan sebuah summary dari model kita. Aku menggunakan dua hal yang penting dari summary tersebut, yaitu kolom P dan T ini itu hubungannya dengan hipotesis. Hipotesis pada regression analysis adalah untuk mengetahui apakah benar-benar adanya sebuah hubungan yang linear antara variable. Pada hipotesis pada linear regression, kita akan membuktikan hubungan dari independent variable dan juga dependent variable. Hipotesis nul pada regression analysis adalah tidak adanya hubungan antara independent variable dan juga dependent variable. Terus alternatif dari hipotesis nul adalah adanya hubungan dari independent variable dan juga variable dependent. Seperti kalian bisa lihat, jika kita menerapkan bahwa alfanya adalah 0,05, seperti kalian bisa lihat di kotak merah ini, semua variabel memiliki hubungan terhadap dependent variable dikarenakan v-value-nya adalah kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang koefisien dari model kita sendiri. Untuk memprediksi unemployment rate, kita sebenarnya hanya menggunakan formula ini. Formula ini didapat dari koefisien yang ini. Intercept ini adalah number of unemployment rate jika semua independent variable bernilai kosong. Tapi pada model kali ini unemployment rate-nya intercept di model yaitu adalah 0,0958, sedangkan min dari unemployment rate itu kurang dari 0,0958. Ini kan tidak intuitif, jadi kita akan melakukan remodeling dengan transformation pada variabel untuk mengatasi masalah interpretasi pada model itu sendiri. Untuk melakukan remodeling untuk mengatasi interpretasi problem, aku menggunakan centered mean,
yaitu dengan mengurangi nilai dari independent variable dikurangi dengan mean dari independent variable itu tersebut. Setelah kita melakukan transformasi tersebut, bisa kita lihat dari summary dari model, interceptnya berubah menjadi 0,0565. Cara membacanya adalah the average of unemployment rate which have an average value for all of independent variable is 0,0565, which is lebih masuk akal dan lebih intuitif dibandingkan model kita yang sebelumnya. Dari summary tersebut kita bisa mendapatkan insight terhadap coefficient. Bisa kalian baca intercept 0,56452 adalah estimated value jika semua variable independen adalah dalam keadaan mean. Terus 1 unit nambah di center per kapita diasosiasikan sebagai pengurangan pada unemployment rate sebanyak 0,00034. Dari insight ini kita untuk melakukan pengurangan terhadap unemployment rate, sebenarnya kita hanya perlu menambah unit sebanyak-banyaknya terhadap koefisien yang memiliki nilai minus, yaitu kita perlu bermain dengan center per kapita dan juga center labor force. Maksud saya bermain dengan variabel yang memiliki nilai minus dan juga mengurangi variabel yang memiliki angka yang lebih banyak. So, the conclusion is how to reduce unemployment rate. Berdasarkan model regresi yang telah kita buat, cara untuk mengurangi unemployment rate yaitu dengan fokus mengurangi unit yang memiliki variabel positif yang lebih banyak, yaitu yield unemployment rate, dan juga menambah unit sebanyak-banyaknya terhadap variabel yang memiliki koefisien dengan nilai minus, yaitu labor force dan per kapita. Business recommendation adalah untuk mengurangi unemployment rate. Sebenarnya government might consider initiative that increase the overall labor force, such as expanding hiring efforts, providing training programs, or promoting workforce development. Yang kedua yaitu change the number. Untuk mengatasi tingkat pengangguran pada youth, government could focus on targeted program like internship, mentorship, and skill building initiative for young individuals aiming to improve their employability. Selanjutnya, for the research recommendation for the upcoming study, it is essential to make adjustment during the modeling process. This involves addressing issues such as potential multicollinearity by employing methods like the VIF approach. Decisions need to be made regarding whether to retain or eliminate certain columns to effectively resolve the problem. Yang kedua yaitu need more information about the labor force column, particularly what dominates it, whether it's comprised mainly of employed or non-employed individuals, given its strong negative correlation with per capita. It suggests that the labor force is predominantly made up of non-employed individuals. In summary, this model is straightforward and illustrating how independent variables impact the unemployment rate. Thank you. Itu saja yang bisa aku presentasikan pada final project ini. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.